Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada. Beternak kandang merupakan hal yang terpenting dan yang utama bagi kita semuanya untuk menaruh dan menempatkan ternak-ternak kita, baik itu kambing maupun domba. Nah, seperti yang teman-teman saksikan saat ini, di sini saya berada di pedesaan, ya tempatnya di Desa Ulung Ponorogo. Hal yang terpenting adalah untuk bagi para pemula, khususnya pembuatan kandang yang seperti teman-teman saksikan di sini ada sebuah kandang kayu ya, dan di sini semuanya kayunya menggunakan kayu jati ukuran 9 kali 9 meter persegi. Untuk atapnya di sini ini menggunakan yaitu spandek atau baja ringan ya. Di sini menghabiskan kisaran dana 3.500.000 untuk atapnya. Paku di sini menghabiskan 10 kg, nominal harga 200.000. Talang ataupun karpet untuk wadah pakannya 170.000. Semen 14 karung, nominal harga 700.000. Pasir untuk lantai yang bawahnya ada 500.000. Pekerja 2.600.000, dan yang terakhir konsumsi plus rokoknya yaitu ada 1.500.000. Lantai ternak ini, kambing maupun dombanya, ini membutuhkan ukuran sebanyak 300 meter ya, 300 meteran. Dan untuk lantai persekatan untuk pembuangan kotoran ini menggunakan sekat yaitu ada 1 cm ya. Jadi jangan terlalu lebar, nanti kalau lebar untuk anak-anaknya nanti untuk kedepannya bisa kecepit dan bisa menyebabkan patah. Seperti yang teman-teman saksikan untuk lantai yang bawahnya, di sini sudah kita menggunakan semen ya, agar nanti enak untuk pembuangan kotorannya. Dan untuk sekat-sekatannya di sini ada 1 meteran, 1 meter tiap sekat. Sementara ini kita gunakan atau kita menampung sementara waktu untuk domba. Dan kalau untuk menggunakan kambing Bligonan, Jawa maupun Etawa itu ukuran 1 meter kali 1,5 meter itu sudah cukup untuk betinanya. Di kandang ini menggunakan pakan sistem fermentasi full, jadi tidak ada penambahan hijauan segar atau mungkin ramban, nggak ada. Sebelah kiri saya ini untuk domba ya. Jadi tiap sekat seperti ini berukuran 1 meter, bisa menampung yaitu 2 ekor indukan domba yang full. Jika teman-teman memberikan pakan fermentasi full, usahakan untuk air minumnya selalu ada. Karena dalam pemberian pakan fermentasi ini sendiri, jika airnya ini nggak ada, ini kambing nanti dia nggak mau makan. Setiap pemberian pakan fermentasi, air minum yang di belakang ini harus selalu ada dan selalu ready. Karena untuk membantu ini ya pencernaannya juga kalau air minumnya ini. Untuk kandang yang ukuran 9 kali 9 meter di sini itu menghabiskan biaya total kisaran 15 juta. Jadi beternak kambing maupun domba itu bukanlah modal yang sedikit, khususnya untuk bagi para pemula yang sekalian ingin membuat kandang kayu seperti ini. Alangkah baiknya mempersiapkan gambarnya, desainnya terlebih dahulu. Dan kemudian jika kandang sudah jadi, berhubung dananya itu sangat mahal ya, modalnya besar 15 juta katakanlah seperti itu. Bagi teman-teman pemula yang ingin membuat pakan dalam sistem fermentasi, itu alangkah baiknya menguasai pakan terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun pakan adalah yang terpenting di dalam kita beternak. Nah, pakan itu sendiri di sini terbagi menjadi 2 jenis.
yaitu ada pakan fermentasi model fermentasi kering dan ada pakan fermentasi basah. Dan untuk pengalaman yang sudah ada di sini ya, lebih baik ya, bukannya lebih baik ya, kalau yang terbagus yang minim risiko itu pakan fermentasi kering sebenarnya. Untuk indukan pun juga bagus, untuk penggemukan pun juga bagus. Seperti yang teman-teman saksikan di sebelah saya ini, menggunakan yaitu tong untuk sebagai penyimpanannya pakan-pakannya. Jadi bagi teman-teman, jikalau ingin melangkah ke pakan fermentasi sistem modern seperti ini, selain menguasai tentang pakan juga menguasai tentang masalah kesehatan. Jadi ketika kambing kita ada kendala, ternak-ternak kita ada kendala, kita nggak kebingungan. Jikalau ada mungkin kambing kembung, kambing mencret ataupun memiliki gangguan atau penyakit lainnya, kita bisa mengatasinya. Baik itu dengan sistem herbal alami maupun kita menggunakan obat-obatan yang sudah tersedia di toko-toko, mungkin di toko-toko ternak. Karena kesehatan itu juga penting, khususnya bagi para peternak pemula. Rata-rata itu yang kita kejar ya, itu ternak kita harus gemuk, supaya gemuk dan terus gemuk. Dan tanpa kita sadari, kita mengabaikan masalah ilmu dari pembuatan pakan itu sendiri dan juga tentang kesehatannya. Karena pakan yang bagus menurut kita itu belum tentu bagus buat ternak-ternak kita. Jadi untuk kesehariannya kita harus mengontrol dan mengawasi baik kambing maupun domba-domba kita yang ada di kandang. Jikalau kita membuat pakan fermentasi, setelah katakanlah kita proses dalam jangka penyimpanan kedap udara batas waktu yang kita inginkan. Begitu kita buka, pakan itu mungkin aromanya wangi atau mungkin aromanya ketapean, dan di situ juga warnanya juga berubah. Kambing atau domba mau makan, mungkin kita beranggapan dan berpikiran, wah ternyata saya berhasil membuat pakan fermentasi. Itu pun yang dianggap kita berhasil, yang dianggap kita bagus, itu belum tentu bagus untuk kedepannya. Jadi yang dimaksud untuk pakan fermentasi yang sudah berhasil itu untuk jangka waktu ya, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin hingga 1 tahun dari pakan fermentasi full yang kita berikan. Jikalau itu tidak ada kendala, jikalau itu tidak ada ya itu nggak ada kendala tadi, itu bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau kita hanya sekedar asal-asalan membuat pakan, begitu kita buka dengan batas waktu yang sudah kita tentukan, kita kasihkan ke ternak, ya jelas ternak itu mau, karena yang ada di tempat pakan itu ya semua itu yang ada. Jadi kambing maupun domba mau nggak mau harus dimakan. Nah, banyak sekali keluhan-keluhan dari para peternak-peternak pemula yang mungkin 1 kali periode, 2 kali periode, 3 kali periode hancur, bangkrut. Itu gara-gara dikarenakan kita belum menguasai medan, belum menguasai masalah ilmu pembuatan pakan. Jadi banyak teman-teman kita yang di luar sana ada yang bangkrut. Rata-rata kalau dari peternakan kambing itu kalau sudah mungkin putus asa, risiko kematian tinggi, beralihnya rata-rata teman-teman itu biasanya ke sapi. Kalau nggak gitu ya kembali lagi manual ngarit. Selain kerepotan yang kita hadapi untuk kesetiap hariannya itu, nutrisi dari pemberian pakan fermentasi kering ini juga sungguh bagus ya untuk ternak-ternak kita maupun domba-domba kita. Terlebih jikalau kita menggunakan sistem pakan modern seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat pakan ya, untuk wadah pakan seperti ini diusahakan ini dijepit seperti ini ya. Biasanya ini kalau nggak rapi, ini nanti akan digigit
ternak-ternak kita. Kalau sudah digigit ini nanti cepat robek teman-teman, cepat robek, dan kita mau tidak mau harus menggantinya dari awal, merubahnya agar ini semuanya bisa kembali bagus seperti awal. Nah, seperti yang teman-teman saksikan, ini adalah jaraknya 6 meter dari sana, dan yang 3 meter kita gunakan untuk pembuatan pakan untuk kedepannya. Jadi di sini kita akan ini rumput-rumput yang akan kita proses, kita buat di sini menggunakan slab penggilingan seperti ini. Dan untuk saringannya di sini ini menggunakan ini yang untuk nomor 1. Jadi teman-teman ya, untuk nomor 1, jadi katakanlah jagung beserta janggal maupun kulitnya bisa kita masukkan, keluarnya seperti tepung ini nanti. Tapi kalau untuk pembuatan pakan kita menggunakan saringan nomor 3. Untuk mengenai mesinnya ini sendiri adalah mesin multifungsi, dan untuk mesinnya bisa saya review untuk lain waktu. Di sini di dalamnya ada 12 mata pisau ya kalau nggak salah di dalamnya ya. Dan ketebalannya juga luar biasa di sini. Untuk mesin penggeraknya di sini kita menggunakan diesel solar menggunakan ukuran 12 PK. Dan seperti yang teman-teman saksikan, untuk sementara waktu untuk kambing kepala hitam Jawanya masih proses pembelajaran pemberian pakan fermentasi, masih dikarantina di sana. Nanti kalau sudah bisa adaptasi baru kita pindahkan ke sebelah kandang yang baru. Nah, seperti ini, seperti yang teman saksikan. Untuk kedepannya ini ada kulit coklat yang nantinya untuk pembuatan pakan fermentasi kering. Di sini ada kulit coklat, di sini juga ada kulit coklat yang nantinya kita gunakan untuk pembuatan pakan. Perlu diperhatikan lagi buat teman-teman, jikalau ingin melangkah ke pakan fermentasi seperti yang sekarang lagi booming-boomingnya ya, jadi teman-teman dipelajari lagi, cari ilmu tentang masalah fermentasi yang benar-benar bagus ya, maksudnya dalam artian bagus, yang benar-benar bisa membuat ternak-ternak kita aman untuk kedepannya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi peternak-peternak pemula dimanapun Anda berada. Salam sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.